Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Handayani dan rekan saya. Dinda Salma Muharanti. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pembahasan pada jurnal penentuan produk olahan apel unggulan menggunakan teknik Fuzzy non-numerik dan analisis struktur serta pola pembinaan kelembagaannya. Adapun alur presentasi kami mencakup pendahuluan, yaitu latar belakang dan tujuan penelitian, kemudian metode penelitian, hasil, studi kasus, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Selanjutnya, untuk latar belakang dan tujuan penelitian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Linda. Kepada Linda, saya Baik, terima persilakan. kasih kepada Dian. Baik, terima kasih kepada Dian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan penelitian. Latar belakang, hortikultura merupakan komoditas potensial untuk dikembangkan dalam sistem agribisnis dan agroindustri karena mempunyai keterkaitan yang kuat dari hulu maupun ke hilir. Komoditas buah, sayur, dan bunga potong mempunyai potensi untuk dikembangkan karena permintaan cenderung meningkat. Ekspor berbagai jenis buah segar dan produk olahan Indonesia sejak tahun 1986 sampai 1996 terus meningkat sebagai ilustrasi. Ekspor buah-buahan tropis Indonesia didominasi oleh buah manggis, mangga, duku, rambutan, durian, pepaya, dan alpukat dengan total ekspor sejumlah 1.081.397 ton, ekspor pisang segar 43,4% dan nanas kalengan 48,3%. Menurut Wijanarko tahun 1999. Kemudian, tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menentukan produk agroindustri berbasis apel unggulan di Malang, Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan Fuji non-numerik dan memberikan rekomendasi kelembagaan yang mendukung pengembangan agroindustri olahan apel unggulan dengan menganalisis struktur dan pola pembinaannya. Saya serahkan kembali kepada Dian. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Dalam jurnal yang kami analisis, ada tiga metode penelitian. Yang pertama itu teknik Fuji non-numerik. Digunakan untuk menentukan produk olahan apel unggulan berdasarkan kriteria penilaian subjektif dari konsumen atau panelis. Penilaian ini dilakukan menggunakan bahasa alami, linguistik seperti baik, sedang, kurang, yang kemudian dikonversi ke bentuk Fuzzy. Metode ini digunakan karena lebih sesuai untuk menangkap persepsi manusia yang bersifat tidak pasti dan tidak eksak. Kemudian yang kedua, Interpretive Structural Modeling atau ISM digunakan untuk menganalisis struktur kelembagaan yang terlibat dalam pengembangan produk olahan apel. Metode ini membantu memahami hubungan antar unsur kelembagaan seperti petani, koperasi, pemerintahan daerah, lembaga riset, dan pelaku usaha. Dengan ISM dibangun hierarki dan hubungan antar elemen untuk melihat mana yang paling berpengaruh dan perlu diperkuat dalam sistem kelembagaan. Yang terakhir atau metode yang ketiga, analisis analytical hierarchy proses atau AHP digunakan untuk menentukan pola pembinaan kelembagaan terbaik yang mendukung pengembangan produk olahan apel. AHP dilakukan dengan menyusun hierarki tujuan, kriteria, dan alternatif pola pembinaan. Kemudian, dilakukan pembobotan dan perbandingan berpasangan. Hasil, hasil analisis menunjukkan bahwa model kemitraan merupakan pola pembinaan terbaik dengan bobot tertinggi yakni 46%. Tapi di sini kami fokus pada penjelasan metode Fuzzy non-numerik saja. Yang selanjutnya ada studi kasus yang akan disampaikan oleh Linda. Selanjutnya, ada studi kasus. Studi kasus dalam jurnal yang berjudul Penentuan Produk Olahan Apel Unggulan Menggunakan Teknik Fuzzy Non-Numerik dan Analisis Struktur serta Pola Pembinaan Kelembagaannya. Contoh dari studi kasusnya adalah
Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu sentra produksi apel di Indonesia. Namun, hasil panen apel yang melimpah belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dalam bentuk produk olahan bernilai tambah. Untuk menentukan produk olahan apel unggulan di Malang melibatkan pakar dan pendekatan non-numerik sebagai berikut. Ada 6 alternatif diantaranya. Yang pertama ada sari buah apel, yang kedua dodol apel, yang ketiga keripik apel, yang keempat selai apel, yang kelima jam apel, yang keenam manisan apel. Selanjutnya, untuk pertimbangan ada 6 kriteria. Kriteria satu, tingkat kemudahan dalam memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bahan baku. Kriteria 2, ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Kriteria 3, ketersediaan teknologi pengelolaan yang akan digunakan. Kriteria 4, daya serap pasar terhadap produk yang dihasilkan. Kriteria 5, terpenuhinya kebutuhan modal usaha. Kriteria 6, kemudahan pemenuhan kebutuhan profesionalitas pihak manajemen. Next. Dalam studi kasus ini harus ditentukan 5 skala penilaiannya. Ada 5 skala penilaiannya. Yang pertama ada ST sangat tinggi, M sedang, SR sangat rendah, T tinggi, dan S rendah. Kemudian ada beberapa tingkat kepentingan tiap kriteria. Yang pertama, F1 sama dengan ST, artinya kriteria 1 dinilai sangat penting. Yang kedua, F2 sama dengan M, artinya kriteria 2 dinilai sangat cukup penting atau sedang. Yang ketiga, F3 sama dengan ST, artinya kriteria 3 dinilai sangat penting. Yang keempat, F4 sama dengan ST, artinya kriteria 4 dinilai sangat penting. Yang ke F5 sama karena yang keenam, F6 sama dengan SR, kriteria 6 dinilai sangat rendah kepentingannya. Next. Selanjutnya, Silakan kembali pada Dian. Selanjutnya, ada penentuan bobot kriteria, yaitu eh, 0,0920 sampai 0,1178. Kategorinya sangat rendah, kemudian 0,1178 sampai dengan 0,1436, kategorinya rendah, kemudian 0,1436 sampai 0,1694 sedang, selanjutnya 0,1694 sampai 0,1952 tinggi, dan yang terakhir 0,1952 sampai 0,2210 sangat tinggi, di mana bobot di mana kemudian ini mendapatkan hasil bobot faktor berdasarkan AHP. Yang pertama, untuk kriteria pertama itu bobot yang dihasilkan 0,22 yang berarti sangat tinggi. Kemudian kriteria 2 0,16 sangat tinggi, kemudian kriteria 3 0,21 sedang, kemudian F4-nya atau kriteria 4 0,21 juga sangat tinggi, kemudian kriteria 5 0,09 sangat rendah, dan yang terakhir kriteria 6 0,10 sangat rendah. Bobot ini dihasilkan berdasarkan perhitungan AHP. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Linda. Selanjutnya, ada hasil penilaian pakar untuk menentukan produk agroindustri berbasis apel unggulan di Malang, Jawa Timur. Dari pakar pertama, alternatif 1, kriteria 1 itu tinggi, kriteria 2 itu tinggi, kriteria 3 tinggi, kriteria 4 sedang, kriteria 5 rendah, kriteria 6 sedang. Lalu alternatif 2, kriteria 1 tinggi, kriteria 2 rendah, kriteria 3 tinggi, kriteria 4 sedang, kriteria 5 rendah, kriteria 6 rendah. Alternatif 3, kriteria 1 rendah, kriteria 2 tinggi, kriteria 3 sedang, kriteria 4 rendah, kriteria 5 rendah, kriteria 6 sedang. Alternatif 4, kriteria tinggi. Yang pertama, kriteria 2-nya tinggi, kriteria 3 tinggi,
kriteria 4 sedang, kriteria 5 tinggi, kriteria 6 rendah. Alternatif 5, kriteria satunya tinggi, kriteria 2 tinggi, kriteria 3 tinggi, kriteria 4 sedang, kriteria 5 sedang, kriteria 6 tinggi. Yang terakhir, alternatif 6, kriteria satunya tinggi, kriteria duanya tinggi, kriterianya 3 tinggi, kriteria 4 sedang, kriteria 5 tinggi, kriteria 6 tinggi, dan seterusnya. Next. Selanjutnya, menghitung skor tiap alternatif untuk tiap pengambilan keputusan dengan membandingkan negasinya dengan nilai pakar. Sama dengan min negasi T dibanding nilai kriteria 1 ST dan seterusnya. Di mana negasi T sama dengan R. Kemudian kita tulis di bawahnya R dibandingkan dengan ST. Begitupun selanjutnya dari negasi T dan seterusnya. Maka setelah disubstitusikan sama dengan min R dibanding ST, R dibanding M, R dibanding ST, M dibanding ST, T dibanding SR, M dibanding SR. Lalu kita cari nilai maksimumnya, yaitu R banding ST yaitu ST, R banding M yaitu M, R banding ST yaitu ST, M banding ST yaitu ST, T banding SR yaitu T, M banding SR yaitu M. Setelah kita mengetahui nilai maksimumnya, lalu kita cari nilai minimumnya. Dari nilai tersebut, nilai minimumnya yaitu M, yang M. Nah, dengan cara yang sama, maka diperoleh hasil ini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya tuh menentukan nilai bobot pengambilan keputusan dengan menggunakan rumus Kika sama dengan integer dalam kurung kurawal 1 ditambah dalam kurung K dikali Ki min 1 dibagi R, di mana K-nya ini adalah kriteria, Ki-nya adalah jumlah skala, yaitu jumlah skalanya 5 dan R-nya itu adalah jumlah pakar. Di sini kita ada pakarnya 3. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam rumus untuk kriteria satu, yaitu integer 1 ditambah 1 dikali 4. 4 ini adalah hasil Ki min 1, yaitu 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Kemudian kita bagi 3 sama dengan skala 2. Nah, skala 2 itu kenapa bisa jadi R? Yaitu kita lihat ke sini. Nah, yang kedua adalah R. Selanjutnya, untuk kriteria 2 sama dengan integer 1 ditambah 2 dikali 4 dibagi 3 sama dengan 4. Kita lihat yang keempatnya T. Kemudian, untuk kriteria 3 itu integer dari 1 ditambah 3 dikali 4 dibagi 3 sama dengan 5, yaitu ST. Selanjutnya, kita melakukan agregasi pendapat pakar menggunakan rumus F dalam kurung V J sama dengan max max dalam kurung WJ, dan ini tuh tanda V terbalik yang artinya kita bandingkan nilai WJ dengan BJ, di mana kita pilih nilai minimumnya dari dua penilai dari dua nilai di antara WJ dan BJ. Nah, untuk WJ-nya sendiri itu adalah WJ-nya adalah ini. Kita bandingkan dengan hasil pakar tadi yang ini. Kita bandingkan yang pertama WJ-nya R bandingkan dengan M, kemudian T kita bandingkan dengan M, kemudian ST kita bandingkan dengan R. Di sini kan kita mencari nilai minimum yang berarti eh,
mencari nilai yang paling kecil, rendah dengan sedang, yang paling kecil rendah, kemudian tinggi dengan sedang, yang paling eh, kecil itu sedang, kemudian sangat tinggi dengan rendah yaitu rendah. Kemudian setelah kita mencari nilai minimum dari nilai ini, kita ambil kembali nilai maksimalnya yaitu rendah dengan sedang dengan rendah dihasilkanlah M. Untuk alternatif 2 juga sama, kita R bandingkan dengan T, kemudian T kita bandingkan dengan T, ST kita bandingkan dengan R. Didapatlah nilai minimumnya yaitu R, T, dan R. Sehingga didapat nilai maksimalnya adalah T. Alternatif 3 juga sama, sehingga dihasilkanlah nilai agresi untuk alternatif 1M, alternatif 2T, alternatif 3M. Untuk alternatif 4 sampai dengan 6 juga hasilnya sama yaitu R. Seperti ini sama. Jadi, dari hasil agresi ahli yang dilakukan, dodol apel memperoleh kategori tinggi, sari buah apel dan keripik apel terkategori menengah, sedangkan produk olahan apel lainnya seperti selai apel, jam apel, dan manisan apel terkategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa dodol apel berpotensi dikembangkan sebagai produk olahan apel unggulan, sedangkan sari buah dan keripik apel dengan kategori menengah dapat juga dikembangkan sebagai upaya diversifikasi produk dan untuk meraih segmen pasar baru, walaupun secara prospektif pada saat ini di bawah dodol apel. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Linda. Selanjutnya, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah pemilihan produk olahan apel unggulan di Malang, Jawa Timur dengan pendekatan Faji non-numerik menghasilkan dodol apel sebagai produk unggulan dengan kategori tinggi, sari buah dengan keripik apel terkategori sedang, sedangkan produk lainnya terkategori rendah. Kemudian ada beberapa saran yaitu parameterisasi dalam penentuan produk olahan apel unggulan maupun dalam penentuan elemen kelembagaan perlu dirinci lebih lanjut untuk menghasilkan keputusan dan model yang lebih baik. Yang terakhir, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode lain seperti teknik Faji, Delphi pada penentuan produk unggulan. Karena konsensus antar pakar tidak terlihat dalam aplikasi metode AHP. Saya serahkan kembali kepada Dian. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.